angin selatan dengan kekuatannya, sebanyak debu hujan daging Dia turunkan, hujan burung bersayap bagai pasir laut. Setiap orang telah makan roti malaikat. Tuhan kirimkan perbekalan pada mereka. Tuhan mengirimkan perbekalan dengan berlimpah. Dia menjatuhkannya ke tengah perkemahan, di sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi amat sangat kenyang. Ia memberikan yang mereka inginkan. Setiap orang telah makan roti malaikat. Tuhan kirimkan perbekalan pada mereka. Tuhan mengirimkan perbekalan dengan berlimpah. Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan sukacita oleh Tuhan. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, mulai hari ini kita merayakan bulan seni dengan tema besar Seni, Iman, dan Kehidupan. Komisi Kesenian dan Liturgi telah menyiapkan tema-tema khusus untuk kebaktian Minggu dan Toh. Selain itu, pada hari Selasa 17 Agustus 2021 pukul 19.30, KKL menyiapkan acara Malam Madah dan Doa untuk Indonesia. Kiranya umat dapat mendukungnya di dalam doa dan partisipasi. Kedua, pelayan firman pada hari ini adalah Pendeta Daud Shefi Naibaho dengan tema Seni, Iman, dan Kehidupan. Ketiga, berita duka cita. Telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Budi Effendi pada hari Sabtu 24 Juli 2021. Jenazah telah dikremasikan pada hari Minggu 25 Juli 2021 di Krematorium Tegal Alur. Keempat, pada hari Rabu 4 Agustus 2021 pukul 19.30 akan diadakan TOL atau Telaah Alkitab Lintas Kewilayahan dengan tema Pergumulan dan Pengharapan yang akan dipimpin oleh Saudara Lim Septian Adi Nugroho. Kelima, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas bantuan umat dalam mendukung aksi solidaritas COVID-19. Dana yang terkumpul telah digunakan untuk membantu saudara-saudara yang terdampak pandemi. Kami mengajak umat sekalian untuk terus berpartisipasi dalam gerakan solidaritas COVID-19 ini. Umat dapat mentransfer donasi tersebut ke rekening GKI Kepaduri dengan menambahkan angka 19 pada digit terakhir nilai donasi. Keenam, Majelis Jemaat telah membentuk tim Satgas COVID-19 GKI Kepaduri. Bagi umat yang terpapar virus corona dan membutuhkan informasi atau bantuan,
dapat menghubungi tim tersebut. Info selanjutnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat Digital. Ketujuh, dalam rangka proses pencalonan penatua, masa pelayanan April 2022 sampai dengan Maret 2025, kami mengajak semua anggota SIDI GKI Kepaduri untuk berpartisipasi dalam mengusulkan nama-nama bakal calon penatua melalui Google Form yang sudah dibagikan di WA Group Umat. Pengisian Google Form paling lambat pada hari Minggu 8 Agustus 2021. Demikianlah beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kebaktian hari ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagimu sekalian. Saudaraku, hari ini merupakan pembukaan bulan seni GKI Kepaduri. Melalui bulan seni, kita diingatkan bahwa Tuhan mengaruniakan seni kepada manusia. Dengan hadirnya seni, umat dapat menunjukkan ekspresi iman dan syukur kepada Tuhan, baik melalui nyanyian, tarian, lukisan, dan lain-lain. Tentu, ada banyak cara untuk mengekspresikan iman dan syukur kita kepada Tuhan. Menjadi perenungan kita, sudahkah kita melatih diri kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Marilah kita merenungkan pertanyaan ini di dalam hening. Bapa di dalam surga, ada banyak hal yang Engkau berikan kepada kami. Namun kami menyadari jika kami belum cakap untuk mengungkapkan syukur kami kepada Tuhan. Kegagalan ini mungkin disebabkan karena kami membanding-bandingkan berkat yang kami terima dengan berkat yang orang lain terima.
Mungkin kami merasa apa yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, sehingga kami kecewa, atau kami merasa Tuhan meninggalkan kami saat badai menerpa kami. Ampunilah kami, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk selalu mengucap syukur kepadamu sebagai respon iman kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau, yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kamu kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kuasa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Pakailah ia supaya apa yang Tuhan kehendaki dapat kami pahami dan kami lakukan di dalam keseharian kami. Ya Bapa, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada hari ini, yang terambil dari kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kitab Keluaran pasal 31 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan,
untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang berbahagia, kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki pembukaan bulan seni GKI Kepaduri dengan tema Iman, Seni, dan Kehidupan. Nah, sebelum kita beranjak lebih dalam membahas tema kita hari ini, saya mengajak kita untuk menelisik lebih dalam apa yang dimaksud dengan seni. Ketika mempersiapkan perenungan ini, saya mencoba melihat kamus besar bahasa Indonesia online, dan saya menemukan seni berarti keahlian membuat karya yang bermutu. Keahlian membuat karya yang bermutu. Pertanyaannya, karya seperti apa Bapak Ibu? Saya mengajak kita untuk mengingat ketika kita sekolah dulu ada pelajaran kesenian. Ada seni musik. Seni musik itu biasa urusannya itu bermain musik, ya. Guru mengajak kita untuk membawa alat musik, dan di situ kita diperlengkapi dengan keahlian dan menghasilkan karya ensemble. Ketika guru seni musik juga mengajari kita teknik bernyanyi, teori musik dasar, kita diperlengkapi dengan keahlian tersebut untuk menghasilkan karya pujian ataupun paduan suara ataupun vokal group yang biasanya mengisi pujian di gereja-gereja. Lalu ada seni rupa. Seni rupa itu biasanya urusannya tentang menggambar, melukis, atau membuat perkakas dari tanah liat. Guru memperlengkapi kita supaya kita ahli menghasilkan karya, menggambar, melukis, dan kita menghasilkan juga perkakas-perkakas dan juga lain sebagainya. Bapak Ibu, tentu ada banyak seni yang lain. Tidak hanya seni musik ataupun seni rupa. Tetapi sekarang anak-anak juga belajar seni tari. Mulai dari tarian tradisional sampai tarian modern. Bahkan sekarang ini banyak anak-anak muda yang digandrungi dengan tarian Korea, ya. Tarian Korea. Saudara yang terkasih, mereka belajar juga seni desain. Mulai dari desain busana sampai desain interior. Ada juga seni fotografi. Ada juga seni drama atau teater dan masih banyak lagi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apa kaitan antara seni dengan iman? Apa kaitannya antara seni dengan iman kepada Kristus? Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa bulan ini kita membahas tentang seni? Bukankah seni itu bersifat sekuler? Kenapa sampai dibahas dalam kebaktian umum? Mengapa sampai dijadikan sebuah tema besar di dalam ibadah sepanjang bulan Agustus? Saudaraku, dalam kehidupan beragama, khususnya Kristen, ternyata seni atau keahlian menghasilkan karya itu melekat dalam peribadahan Kristiani. Kalau kita perhatikan ibadah kita, maka kita melihat seni itu melekat dalam ibadah kita. Ibadah kita tidak terlepas dari seni-seni yang kita lihat, yang kita saksikan. Contoh, setiap hari Minggu selalu dalam ibadah ada yang namanya nyanyian. Betul ya Bapak Ibu ya? Entah itu nyanyian umat ataupun pengisi
pujian, seni suara, umat bernyanyi. Lalu ada juga seni musik, ketika kita bernyanyi diiringi musik, diiringi oleh alat musik. Kalau dulu ada kolintang, ada band, ada ensemble, orkestra. Tetapi dalam situasi sekarang ini, pemusiknya hanya satu, ya, organis atau pianis atau gitaris, karena situasi pandemi. Tetapi ada musik yang mengiringi pujian kita. Ada juga seni merangkai bunga. Kita tahu bahwa setiap hari Minggu ada Ibu Min, Ibu Lina, dan juga rekan-rekan yang mendekor altar dengan bunga yang cantik, yang luar biasa. Ada seni tari juga. Menjelang Pentakosta, para penari dikumpulkan, dipersiapkan, dilatih untuk menari saat membawa persembahan syukur tahunan. Di tengah pandemi, kita juga ditolong oleh Taro dan Andrew dan kawan-kawan kru ibadah virtual yang menggunakan sinematografi, sebuah seni perfilman. Dengan demikian kita dapat tetap beribadah meskipun kita di rumah masing-masing. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu bahwa ibadah Kristiani tidak pernah lepas dari yang disebut dengan seni, yaitu kemampuan untuk menghasilkan sebuah karya. Bahkan tidak jarang Bapak Ibu, Tuhan merekomendasikan umatnya untuk menggunakan berbagai seni di dalam menyembah dan memuliakannya. Dalam Mazmur, misalkan, Allah meminta umatnya untuk memuji Tuhan dengan suara, dengan sorak-sorai, dengan alat musik kecapi, rebana, dan lain sebagainya. Tuhan meminta umat untuk memuji Tuhan dengan berbagai seni yang mereka miliki. Bacaan kita hari ini juga Bapak Ibu menunjukkan beberapa seni yang digunakan oleh umat Israel kuno untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Bacaan kita kali ini mengisahkan ketika Tuhan memerintahkan Musa membangun sebuah kemah pertemuan, atau yang suka kita dengar dengan nama lain tabernakel atau kemah suci. Apa itu kemah pertemuan, apa itu tabernakel, apa itu kemah suci? Dalam bahasa Ibrani, kemah pertemuan berasal dari kata miskan. Miskan yang artinya tinggal, menetap. Secara sederhana, kemah pertemuan ini adalah tempat tinggalnya Allah, tempat Allah berdiam. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dalam Keluaran 25 ayat 8. Dikatakan demikian oleh Tuhan kepada Musa. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi kemah suci, kemah pertemuan, tabernakel ini adalah tempat Allah berdiam. Kemah ini tujuannya buat apa Bapak Ibu? Kemah ini bertujuan adalah sebagai tempat untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Tujuannya adalah untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Jadi umat mengucap syukur kepada Tuhan dan menyerahkannya kepada imam-imam untuk dibawa, dipersembahkan kepada Allah. Dan namanya kemah Bapak Ibu pasti akan mengalami yang namanya bongkar pasang. Kenapa? Karena memang saat itu bangsa Israel tengah berada dalam sebuah kembara yang panjang, 40 tahun. Mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanan memakan waktu 40 tahun, dan mereka membongkar kemah tersebut, dan juga kemudian beranjak ke satu tempat, memasang lagi kemah pertemuan tersebut, lalu kemudian beribadah kepada Tuhan, membawa korban syukur, lalu membongkar lagi dan beranjak ke tempat yang lain selama 40 tahun. Sampai tiba di tanah Kanaan, mereka masih menggunakan konsep kemah pertemuan tersebut, sampai pada akhirnya Raja Salomo membangun bait Allah. Ketika bait Allah dibangun oleh Raja Salomo, maka ornamen-ornamennya atau bahan-bahannya itu juga sebagian besar diambil dari bahan-bahan yang ada di kemah pertemuan. Saudaraku, kalau kita kembali ke bacaan kita, kalau kita perhatikan teks pada hari ini, maka Tuhan mempercayakan seni atau keahlian menghasilkan karya kepada bangsa Israel, khususnya kepada dua nama yang disebutkan, yaitu Besaleel bin Uri bin Hur dan Aholiab bin Ahisamak. Tadi saya akan menyampaikan bahwa seni adalah keahlian untuk menghasilkan karya. Nah, keahlian seperti apa yang Tuhan percayakan kepada dua orang ini? Yang pertama, kepada Besaleel bin Uri, Allah mengaruniakan seni untuk mengasah dan mengukir kayu.
Kepada Aholiab dan juga rekan-rekan yang lain, Allah mengaruniakan seni untuk membuat perabotan kemah pertemuan, membuat pakaian jabatan imam, minyak urapan, dan lain sebagainya. Allah memberikan karunia itu kepada bangsa Israel untuk apa? Untuk menghasilkan karya, yaitu membuat kemah pertemuan, membuat ornamen-ornamen dari kemah pertemuan. Dan menarik untuk kita perhatikan, di ayat 2 dikatakan, "Lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah." Saudara yang terkasih, ayat ini menegaskan bahwa seni atau keahlian untuk berkarya, untuk melakukan sesuatu, untuk memuliakan Tuhan, itu asalnya dari Tuhan. Kupenuhi dia dengan roh Allah. Jadi Allah lah yang memampukan umatnya untuk dapat berkarya. Demikian juga dengan seni yang ada dalam gereja, khususnya GKI Kepaduri. Ketika kita bersama-sama beribadah, lalu di sana ada seni suara, ada seni musik, ada seni tari, seni merangkai bunga, sinematografi. Kita harus menghayati bahwa kita dipenuhi dengan roh Allah, sehingga kita memiliki berbagai keahlian. Untuk apa, saudara yang terkasih? Kalau kita lihat tujuan dari pembuatan kemah suci atau kemah pertemuan atau tabernakel, untuk menyampaikan korban syukur kepada Tuhan. Kemah suci ini menjadi cerminan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu berpusat kepada Tuhan, demi kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang sifatnya sekuler, kalau sudah masuk ke dalam kemah suci menjadi religius. Seni ukir, seni pahat, seni menjahit pakaian iman, ketika masuk ke kemah suci, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga dengan seni yang ada di gereja. Ketika seni suara, seni musik, seni tari, seni merangkai bunga, seni drama ada dalam ibadah kita, maka itu dipakai tujuannya untuk memuliakan Tuhan, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Tentu Bapak Ibu bisa melakukan berbagai seni itu di luar gereja. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam gereja, semua karya yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karenanya, musik dan nyanyian yang kita lakukan, Bapak Ibu, yang kita nyanyikan, bukan kesaksian betapa hebatnya si penyair. Tetapi nyanyian yang kita naikkan itu menggambarkan betapa hebatnya Allah kita. Seni tari juga tidak sekadar menggoyangkan tubuh, tetapi ada makna yang disampaikan melalui tarian. Dan ini dijelaskan oleh Pak Bun Bun beberapa tahun lalu, kalau tidak salah Pentakosta 2019, bahwa setiap gerakan-gerakan tarian dalam perayaan Pentakosta, semuanya itu ada artinya dan harus ada artinya. Tidak boleh sembarang bergoyang atau bergerak saja. Demikian juga dengan seni dekorasi. Ketika mendekorasi gereja, panitia selalu diingatkan, apa yang ditempel itu harus punya makna. Warna-warna yang ada di dalam gereja harus ada artinya. Kadangkala tim bunga suka bertanya, "Pak, nanti acara ulang tahun Kepaduri warna liturginya apa?" Merah. Oh, berarti bunganya disesuaikan, warnanya merah. Ketika kita panitia melakukan dekorasi, ada tema-tema tertentu, dan dari tema tersebutlah maka dekorasi itu mengkerucut atau mengarah kepada tema tersebut. Ketika teater memainkan drama, maka isi dari teater tersebut harus berpusat pada Tuhan dan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu, kita boleh berseni di luar gereja. Tetapi ketika seni itu dibawa masuk ke dalam gereja, maka seni itu dipakai untuk mendukung peribadahan kita. Seni itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Seni itu dipakai untuk mengucap syukur, memasyurkan Tuhan. Jadi saya mau katakan, seni itu bukan tujuan. Seni musik, seni tari, seni apapun yang ada dalam gereja bukan tujuan, tetapi adalah alat untuk memuliakan Tuhan. Repotnya Bapak Ibu, kalau seni dijadikan tujuan, maka yang ada ibadah itu adalah sebagai tontonan. Ibadah itu akan kita lihat sebagai seperti orang yang nonton bioskop. Ada puas nggak puas, bagus tidak bagus. Dan ibadah itu bukan seperti itu. Ibadah itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan ibadah itu bukanlah tontonan, karena umat tidak boleh hanya sekadar menonton.
Tapi dalam ibadah semua harus berpartisipasi di dalam ibadah. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya melalui bulan seni, saya dan saudara diingatkan bahwa seni itu berasal dari Tuhan. Dan sebagai umatnya, kita dapat menggunakan berbagai seni untuk kemuliaan Tuhan melalui ibadah yang kita selenggarakan. Minggu yang akan datang, kita akan belajar bagaimana seni fotografi juga bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah kita. Lalu kita akan belajar juga tentang bagaimana seni musik, nyanyian, dan itu mungkin sudah biasa, ya, karena memang setiap hari Minggu kita bernyanyi, dalam ibadah kita bernyanyi. Nanti kita akan belajar juga tentang seni tari, bagaimana seni tari juga bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu tidak hanya melalui ibadah yang kita selenggarakan, baru kita bisa memuliakan Tuhan. Tetapi juga tadi tema kita, iman, seni, tapi juga kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memakai seni yang Tuhan percayakan untuk memuliakan Tuhan. Seperti yang akan kita saksikan, video yang akan kita saksikan, kita belajar bagaimana setiap kita punya dikarunia seni oleh Tuhan. Dan kita bisa memakai seni itu untuk mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi yang harus membuat kita lebih banyak di rumah. Kita punya banyak waktu untuk berkarya. Mari kita saksikan video berikut ini. Corona di mana-mana, jadi tidak bisa bersama. Tapi Tuhan selalu menjaga, jauh dekat tetap keluarga. Sekarang ini musim pandemi, banyak hoax sana sini. Tapi Tuhan tetap berkati, kita bisa terus bernyanyi. Rasa sayang sayangi, lihat lansia berlian, rasa sayang sayangi. Kalau lebaran makan ketupat, paling enak sama sayur lodeh. Makin tua bijak dan taat, hikmat karunia kita peroleh. Pagi-pagi jangan menggerutu, nanti tidak disayang cucu. Tuhan itu maha tahu, beri semua tepat waktu. Rasa sayang sayangi, lihat lansia berlian, rasa sayang sayangi. Kami kaum separuh baya, tiap hari ber-WA, tapi kita tak pernah lupa panjat syukur puji namanya. Kebenaran Tuhan tawarkan, tapi kita sering melawan. Wahai kalian lansia berlian, kita berteman sepanjang zaman. Rasa sayang sayangi, lihat lansia berlian, rasa sayang sayangi. Rasa sayang sayangi, lihat lansia berlian, rasa sayang sayangi. Ya Bapak Ibu, bagaimana videonya? Ya semoga ini menjadi inspirasi buat kita ya. Ketika kita berada di tengah-tengah situasi pandemi, Ibu tadi, Ibu Edmei ya,
bersama dengan rekan-rekan yang lain membuat satu tayangan yang sederhana tetapi menunjukkan bahwa kita bisa memakai seni yang Tuhan percayakan, seni musik, seni suara, seni rap gitu ya. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Dan pada akhirnya apa Bapak Ibu? Itu bisa menjadi berkat, kekuatan bagi orang-orang yang menyimak, yang mendengarkan karya yang kita persembahkan untuk Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi yang kita hadapi, kita harus punya iman yang terus bersyukur. Iman yang harus terus bersyukur kepada Tuhan sehingga apa? Imun kita bisa menjadi lebih baik lagi. Ketika imun kita lebih baik lagi, maka kita akan menjadi aman. Imun, aman, iman, imun, dan aman. Ketika kita punya iman yang baik, maka kita punya imun yang baik dan kita juga menjadi aman. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah melalui bulan seni ini, kita boleh menghayati Tuhan memberikan kepada kita berbagai kemampuan untuk berkarya. Mari kita lakukan itu, kita berkarya tidak hanya di gereja, tapi juga dalam ruang kehidupan kita, keseharian kita, sehingga kita boleh menghayati bahwa Tuhan begitu baik untuk kita semua, dan kita juga boleh menyatakan kebaikan Tuhan melalui karya yang kita lakukan, yang kita jadikan puisi, yang kita jadikan sebuah dokumentasi, yang kita jadikan sebuah lukisan, dan itu boleh menjadi kesaksian, kekuatan bagi mereka yang menyaksikan, dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan menolong kita, dan selamat memuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesukaranku, kesesakan. Mazmur 59 ayat 17. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini
Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Saat ini kami kembali datang ke hadapan-Mu Bapa, membawa segala permohonan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ketika pandemi COVID-19 masih merajalela dan telah menyebabkan penderitaan bagi bangsa ini, baik mereka yang sakit, kehilangan orang-orang yang dikasihi, maupun kehidupan perekonomian yang merosot. Bapa di dalam surga, tolonglah bangsa ini, tolonglah para pemimpin kami, sehingga di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami boleh tetap bergandengan tangan, kami boleh belajar untuk mematuhi protokol kesehatan, kami boleh memberikan diri kami untuk divaksin, dan kami juga boleh mendukung pemerintah kami, supaya apa yang dilakukan pemerintah kami boleh mengurangi penyebaran virus corona. Kami percaya Tuhan, segala sesuatunya nanti akan Tuhan pulihkan menurut kehendak Tuhan dan indah pada waktu Tuhan. Kami saat ini berdoa juga Tuhan untuk gereja dimanapun Tuhan tempatkan kami, khususnya GKI Kepaduri. Di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, jangan biarkan kami berdiam diri, tapi tolonglah kami Bapa, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang penuh dengan belas kasihan, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang berduka, bagi mereka yang berkekurangan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk rencana relokasi panti asuhan Asi Lestari yang sedang dalam proses. Tuhan yang tolong tim negosiasi yang akan berhadapan dengan tim Agung Sedayu, dan kami juga mohon Tuhan, sebagai manusia yang terbatas, kiranya Tuhan memberkati setiap proses yang ada, dan kami boleh dimampukan untuk berjuang, memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Kami percaya Tuhan bersama kami, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kami dan khususnya anak-anak kami. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk kehidupan anggota jemaat GKI Kepaduri. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati kami, Tuhan yang menolong kami, sehingga di tengah-tengah beban yang kami hadapi bersama, kami boleh bergandengan tangan
anggota jemaat, simpatisan, karyawan, aktivis, dan juga pengerja bersama dengan penatua. Kiranya kami boleh saling mendoakan, kami saling mendukung di tengah-tengah beban yang kami hadapi bersama. Kami juga berdoa ya Bapa secara khusus untuk keluarga almarhum Bapak Budi Effendi yang tengah berduka. Tuhan yang tolong mereka di dalam proses kedukaan yang mereka hadapi. Tuhan yang tolong Ibu Wati, Tuhan yang tolong anak-anak, Ibu Vini, Ibu Pregi, dan juga mantu dan para cucu. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka, mendampingi mereka di tengah-tengah proses duka yang mereka hadapi. Saat ini kami juga teringat untuk mereka yang sakit. Kami teringat untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevons TG, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan dan keluarga, Bapak Karel Katusiktimu, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Saudara Michael Hutapea, Bapak Yosua Sembiring, Bapak Rastel Siahaan, Bapak Gunawan Saputra, Bapak Haryanto Trisno, Bapak Christian Trisno. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang mungkin tidak kami sebutkan nama-namanya, tetapi kami mengingat mereka Bapak, pulihkanlah mereka di dalam sakit yang mereka hadapi. Kami juga saat ini berdoa untuk para keluarga yang mendampingi. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati dan menguatkan mereka, memberikan kepada mereka sukacita ketika mereka harus mendampingi keluarga yang sakit. Saat ini Bapak, kami juga berdoa untuk anggota jemaat kami yang berulang tahun. Kami teringat untuk Saudara Randy Aryawan Purba, Ibu Iko Hermiani, Bapak Budiono, Bapak Himawan Wijaya, Ibu Kristinawati Setio Dharma, Ibu Suratmi, Bapak Rudi Garnadi, Ibu Lena Justina Hanjaya, Saudara Andi Wiharja, Bapak Zulpiter Parlindungan Hutapea, Saudara Frederico Gilbert Hasiholan, Ibu Leni Yuliawati Salim, Ibu Adolfina Agustina Mesak, Ibu Mira Kusmanto, Saudari Kathleen Adeline. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati mereka dengan hal-hal yang terbaik yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kiranya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Terlebih di tengah situasi pandemi, kiranya Tuhan berikanlah kesehatan dan juga sukacita kepada mereka. Kami juga saat ini berdoa Bapa teringat untuk PPK Tabita yang berulang tahun yang ke-53. Kiranya di tengah-tengah kedukaan yang dihadapi oleh warga jemaat GKI, PPK Tabita boleh hadir melayani dengan penuh hati, dengan keikhlasan bagi mereka yang berduka. Berkatilah para pengurus, berkatilah karyawan, biarlah kehadiran mereka sungguh Tuhan perlengkapi, sehingga dapat menjadi berkat bagi mereka yang berduka. Ya Bapa di dalam surga, inilah doa kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan
Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan bulanan atau perpuluhan dan persembahan syukur minggu kepada Tuhan. Umat dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. 3. Menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat 6 yang berkata, "Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan." Mari kita naikkan pujian Tuhan ambil hidupku. Mari kita berdiri. Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas pemberian-Mu sepanjang minggu ini. Ajar kami untuk dapat mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Hari ini kami memberikan persembahan syukur kepadamu. Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Kami mohon hikmat untuk setiap tangan yang mengelolanya, agar dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah hari semesta, sumber segala dunia, surga dan bumi, puji terus
Saudara yang terkasih, kita masuk dalam pengutusan di tengah gelombang pandemi yang kita hadapi. Tetaplah berjuang sambil mengingat bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong kita. Ku sertamu, sabda Bapa, lewat jalan yang gelap, lewat air bah kau ku dekat, ku jaga dan lindungi. Jangan takut, aku hadir dan ku mengasihimu. Percayalah kau berharga, karena kaulah milikku. Ku sertamu, sabda Yesus, sampai lanjut umurmu. Tetap teguh, tak berpaling, sebab ku sobatmu setia. Siapapun takkan dapat mengambilmu dariku. Percayalah rancanganku tak berubah bagimu. Ku sertamu, sabda Roh-Nya, dimanapun kau ada, kemanapun engkau pergi, aku kan menjagamu. Jangan takut, karena kaulah keluarganya Allah. Dengarkanlah ku berbisik dalam lubuk hatimu. Berjalanlah bersamaku, juga waktu kau kenal. Ku sertamu sepanjang jalan, sampai kau ke rumahku. Percayalah kan janjiku, kan ku antar kau pulang. Berserahlah kekasihku, sampai akhir kau Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu,
Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakitimu pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjagamu terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.